Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi Ushul al-Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. ثم قال حفظه الله تعالى قوله أي قول المصنف الجويني رحمه الله تعالى وينقسم إلى مرسل ومسند. Yanqasim, mana failnya? Mustatir takdirnya huwa kembali ahad. Dan ahad terbagi menjadi mursal dan musnad. Ay innal akhbar atau inna akhbar al-ahadi tanqasimu ila mursalin wa musnad. Maksudnya, siapa yang diinginkan dengan yanqasim di sini? Akhbar al-ahad. Dia terbagi menjadi dua, ada mursal dan ada musnad. Wa hadza bi'tibari ittisali sanadi wa inqita'ihi. Dan ini, pembagian ini itu ditinjau dari bersambungnya sanad atau jalur periwayatan dari khabar ahad tersebut dan terputusnya. Fal musnadu lughatan, beliau mulai dengan musnad. Musnad secara bahasa ismu maf'ulin minal isnad. Dia isim maf'ul dari kata isnad. Dari kata asnada yusnidu isnadan, musnidun musnadun wa huwa adammu jismin ilal akhar, yaitu dia memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Itu maksudnya. Summa stu'mila fil ma'ani yuqal asnadal khabaru ila fulan idza nasabahu ilaih. Kemudian istilah ini dipakai pada makna yang lain yang berjalan khususnya dalam ilmu hadis. Dikatakan asnadal khabaru ila fulan. Ada seseorang yang memusnadkan khabar kepada si fulan. Apa maksudnya memusnadkan di sini? Menisbahkannya, yakni menyandarkannya. Ya mirip dengan makna lugawinya, karena seseorang menyandarkan sesuatu kepada orang yang lain, berarti apa? Sama saja dia memasukkan khabar ini kepada orang lain. Paham ini? Tsumma qala hafizahullahu ta'ala wa qawluhu ay qawlul musannif al-Juwaini rahimahullah fal musnadu mattasala isnaduhu hadza ta'riful musnad istilahan. Ucapan Juwaini rahimahullah, musnad adalah apa yang bersambung sanadnya. Hadza kata beliau hafizahu, kata syarih hafizahullah, ta'riful musnad istilahan. Ini adalah pengertian musnad secara istilah. Baik, pengertian musnad secara istilah. Wa huwa mattasala isnaduhu, yaitu dia adalah apa? Yakni khabar yang sanadnya bersambung. Wal muradu bil ittisali ay yarwiya syakhsun an syakhsin ilal mukhbir anhu. Apa maksudnya ittisal dan bersambung di sini? Yaitu adanya seseorang yang meriwayatkan suatu riwayat atau khabar dari seseorang sampai dia bersambung sampai orang yang pertama kali mengabarkannya. Contoh, kalau ada hadis yang diriwayatkan misalkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian Bukhari menyebutkan an fulan an sahabi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya? Ittisalus sanad. Paham ini? Ittisal as-sanad. Baik, kemudian kata beliau, wa mithaluhu, contohnya sama. Ternyata ini ada di sini. Qaulul Bukhari, ucapan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-shalah faqad adraka as-shalah. Contohnya ucapan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Kemudian Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malik. Malik mengabarkan kepada kami. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapati salat. Syahidnya mana? Sanadnya. Jangan perhatikan matanya, sanadnya. Dari Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan bersambungnya. Tsumma qala hafizallahu ta'ala ta'riful musannif lil musnad fihi umum. Hanya saja definisi musannif Al-Juwaini rahimahullah pada matan terhadap khabar ahad yang musnad.
terdapat padanya keumuman. Maksudnya definisinya terlalu umum. Li'annahu yashmalu kullama ittasala isnaduhu min riwayati min طيب min rawihi ila muntaha bi an dzakara fi as-sanadi riwayatahu wa kullahum fayadkhulu fihi al-mauquf idza jaa bi sanadin muttasil. Hanya saja definisi muallif terlalu umum karena beliau hanya mengatakan apa yang bersambung sanadnya. Definisi ini kata beliau ini mencakup setiap riwayat yang bersambung sanadnya dari orang yang meriwayatkannya sampai sanad terakhirnya. Paham ini? Yaitu beliau hanya menyebutkan sanad secara umum. Sanad dari riwayat seluruhnya. Maka masuk di dalamnya hadis mauquf. Idza jaa bi sanadin muttasil. Kalau dia juga datang dengan sanad muttasil. Karena mirip memang. Masuk di dalamnya mauquf. Karena mauquf jadi dia bersambung sampai kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa aktsaru ma yusta'malul musnadu fil marfu'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dunal mauquf. Bersamaan dengan itu, istilah musnad itu kebanyakannya dan ini yang kita pahami. Itu digunakan untuk hadis marfu yang langsung bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukan untuk hadis mauquf yang terputus hanya pada sahabat radhiyallahu taala anhum wa huwa ma ja'a anis sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini dia. Tsumma qala hafizahullah taala, ini hanya membaca saja. Ini andai kata bisa kita baca kemudian langsung berhenti. Tapi lebih lama biasa kalau ada kore. Nah, tsumma qala hafizahullah taala wa qawluhu wal mursalu ma lam yattasil isnadu. Intinya musnad adalah riwayat atau khabar yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun definisi beliau apa yang bersambung sanadnya, ini apalagi namanya, ini kurang sempurna. Makanya dikomentari oleh Asy-Syarih hafizahullah. Kenapa? Karena definisi ini terlalu umum, memasukkan yang marfu dan mauquf, padahal yang diinginkan dengan musnad dalam istilah yang masyhur dan yang kita pahami dan berjalan di tengah para ulama hari ini adalah dipakai untuk hadis marfu, bukan untuk hadis mauquf. Tsumma qala hafizallahu taala wa qawluhu wal mursal ma lam yattasil isnadu. Adapun hadis ahad mursal dia adalah apa yang terputus sanadnya. Wal mursalu lughatan qala asy-syarih hafizahullah ismu maf'ulin mushtaqqun minal irsal. Dia isim maf'ul di mushtaq yang terpecah dari kata irsal. Arsal yursilu irsalan, mursilun mursalun yang diirsal, wa huwa al-itlaq. Nah, ini maknanya. Maka annal mursil atlaqal isnad. Atlaq ini ya apa bahasa bagusnya? Bisa mungkin memutus ya. Dan atlaq sebenarnya bahasanya memutlakkan isnad. Ya kan? Memutlakkan isnad. Maka seakan-akan seorang yang melakukan irsal, dia mengitlakkan isnad walam yuqayyiduhu bi jami' riwayati. Paham ini? Nah, dia tidak mengqaid dari setiap riwayatnya. Tapi langsung dia katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memutlakkannya, langsung menyambung kepada mukhbir bihinya. Baik. Kemudian kata beliau, wa amma fil istilah fa dzakarahu biqaulih ma lam yattasil isnadu wa hadza 'indal usuliyyin. Ini faedah. Bahwasanya adapun ta'rif ya mursal secara istilah maka telah disebutkan oleh musannif al-Juwayni rahimahullah dengan ucapan beliau apa yang tidak bersambung sanadnya. Dan ini adalah ta'rif mursal di sisi orang-orang ahlu usul. Wa ma'nahu ay yasquta ba'du ar-ruwati sawa'un kana as-saqit wahidan aw kathur min ayyi mawdi'in fi sanad fa fihi riwayatur rawi aw rawi amman lam yasma'an minhu wa alayhi fal mursalu fi istilahi ahli al-usul yashmalu anwa' al-inqita' fa yadkhulu fihi al-munqati' wa al-mu'dal kama yadkhulu fihi mursal as-sahabi. Nah, ini dikomentari lagi oleh Asy-Syarih hafizahullah.
Sebelum itu beliau menyebutkan dulu maknanya. Apa makna ya malam yattasil isnaduh? Kata beliau yaitu jatuhnya sebahagian perawi dari akhbar atau hadis tersebut. Baik yang jatuh itu satu orang atau lebih. Paham ini? Nah, dari sini sudah kita bisa tahu isyarat beliau. Ya, beliau ingin mengatakan bahwa definisi ini sama dengan definisi musnad sebelumnya, terlalu umum. Ya, terlalu umum. Memasukkan banyak jenis dari jenis-jenis mursal. Padahal yang diinginkan itu bukan seluruhnya, tapi salah satu darinya. Min ayyi mawdi'in fis sanad. Juga definisi ini mencakup jatuhnya seorang rawi pada setiap tempat manapun dari sanad itu. Paham ini? Fa fihi riwayatur rawi amman lam yasma' minhu. Maka ini mencakup riwayat seorang rawi dari orang yang tidak dia dengar langsung darinya. Wa alaihi fal mursalu fi istilahi ahli al-usul yashmal anwa al-inqita'. Maka kalau begitu mursal pada atau dalam definisi ahli usul ini mencakup semua jenis inqita'. Paham ini? Maka masuk di dalamnya munqati, hadis yang terputus, dan masuk juga di dalamnya hadis yang mu'dhal. Nanti akan datang penjelasannya. Kama yadkhulu fihi mursal as-sahabi. Sebagaimana masuk juga di dalamnya hadis mursal as-sahabi radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu al-Athiri al-mursalu min al-hadits huwa ayyaru ar-rajulu hadisan amman lam yu'asiruhu. Nah, sekarang beliau bawakan faidah-faidah apa itu mursal, ya kan? Apa itu munqati, ya kan? Dan seterusnya. Beliau menukilkan perkataan Ibnu al-Athir, ini salah seorang ulama hadits. Kata beliau al-mursal rahimahullah, kata beliau mursal pada hadits yaitu bentuknya ada seseorang yang meriwayatkan hadits dari orang yang dia tidak sezaman dengannya. Nah, ini namanya hadits mursal. Ya, dia terputus dari sisi apa? Dari sisi itu, tidak sezaman. Wal munqati huwa alladhi saqata min isnadihi rajulun ghairu sahabi wal mu'dhal huwa alladhi saqata minhu itsnan. Nah, sekarang munqati dengan mu'dhal. Kalau munqati adanya seorang rawi yang jatuh dalam sanad, tapi orangnya bukan sahabi. Kenapa dikait dengan sahabi? Disebutkan oleh para ulama hadits karena kalau yang jatuh sahabi, hadits tetap diterima karena seorang sahabat itu disepakati oleh umat akan apa? Akan udulnya dan thiqatnya, akan adilnya mereka dan thiqahnya mereka. Maka walaupun mereka jatuh tidak dipermasalahkan. Makanya dikoid di situ. Ghairus sahabi. Ya, au ghairi as-sahabi. Baik, adapun mu'dhal adanya rawi atau dua rawi yang jatuh pada hadits. Apa bedanya munqati dengan mu'dhal? Munqati satu orang. Mu'dhal? Berturut-turut dua orang. Masya Allah, lebih lengkap lagi. Baik. Wa ammal mursal indal muhadditsin fahuwa ma rafa'ahu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi an yasquta minhu as-sahabi. Baik. Wa min amsilatihi ma akhrajahu Abu Dawud bi sanadihi an Sa'id bin al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawan. Baik. Adapun mursal maka di sisi ahlu hadis tersebut yaitu dia adalah khabar yang diangkat oleh seorang tabi'i kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Seorang tabi'i mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tanpa menyebutkan sahabat. Ini namanya mursal. Wa dzalika bi ayyasquta minhu sahabi. Ini dia, yaitu dengan menjatuhkan seorang sahabat dari minhu, yang dari hadits tersebut. Wa min amsilatihi, dan di antara contohnya apa yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanadnya dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Rasulullah SAW pernah melarang dari menjual daging dengan hayawan. Allah Ta'ala alam apa maksudnya nanti kita
Nanti kita lihat insyaallah. Naha an bai'il lahmi bil hayawan. Siapa yang tahu ini penjelasannya? Akhir kan. Tsumma qala hafizahullah taala fa Sa'id bin Musayyab, karena syahidnya bukan di situ, syahidnya di sini. Maka Sa'id bin Musayyab seorang tabi'i kabir. Rawa hadzal hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yadhkura al-wasitata bainahu wa baina ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahabi. Syahidnya mana? Apa kata al-Imam Abu Daud di sini? An Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ila akhirih. Sa'id bin Musayyab kata beliau, dia seorang tabi'i kabir, seorang tabi'i besar. Maksudnya pemuka para tabi'in. Meriwayatkan hadits ini dari Nabi alaihi salatu wassalam tanpa menyebutkan wasitah, perantara antara dia Sa'id ibn al-Musayyab dan antara Rasulullah SAW, yaitu seorang sahabat. Wa qawluhu fa in kana min marasil ghairi sahabati falaysa bihujjah. Sekarang hukumnya hadits yang mursal bagaimana? Paham ini? Hukumnya hadits mursal. Kita sudah tahu apa itu mursal dan sekarang apa hukumnya. Dan inilah mursal yang diinginkan. Bukan munqati dan bukan mu'dal. Makanya beliau jelaskan. Ini juga isyarat bahwa definisi Al-Juwayni rahimahullah itu kurang. Makanya ditambahkan oleh Asy-Syarih hafizahullah. Hada qala Asy-Syarih hafizahullah hada bayanu hukmil ihtijaj bil mursal. Ucapan Juwayni di sini bahwasanya mursal, kalau dia mursal selain daripada sahabat maka bukan hujjah. Ini kata beliau Asy-Syarih hafizahullah penjelasan terhadap hukum berhujjah dengan hadits mursal. Wa qad dzakara al-musannifu hukma mursali ghairi sahabi, dan musannif rahimahullah menyebutkan hukum mursal selain sahabat. Wa sakata am mursali sahabi, dan beliau diam tidak menyebutkan tentang hukum mursal seorang sahabat. Wa dzalika li annahu, ternyata disebutkan. Yang demikian itu karena kembali ke mana? Lianna mursal as-sahabi hujjatun inda jamahiri ahli ilm. Dia adalah hujjah di sisi mayoritas ahlul ilm, garis bawahi. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, siapa al-Hafidh? Hajar Asqalani rahimahullah, wa huwa alladhi alaihi amalu a'immatil hadits. Dan pendapat inilah yang diamalkan oleh a'immatul hadits, para imam ahlul hadits. Wa dzalika anna mursal as-sahabi mausulun musnadun atau mausulu musnadin. Baik. Lianna riwayatahu ghaliban an sahabi mithlihi wa al-jahalatu bis sahabati la tadur liannahum kulluhum udul. Alasannya kenapa mursal as-sahabi dijadikan hujjah, karena mursalnya seorang sahabat itu asalnya mausul musnad. Ya, bersambung sanadnya. Kenapa? Karena riwayat seorang sahabat kebanyakannya itu dari sahabat yang semisal dengannya. Atau bahkan kadang seorang sahabat langsung meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wal jahalatu bis sahaba la tadur. Dan ketidaktahuan seorang rawi terhadap sahabat yang jatuh dalam suatu sanad itu tidak mempengaruhi sanad itu. Paham ini? Kenapa? Li'annahum, karena para sahabat kulluhum au kullahum, seluruhnya udul, orang yang adil. Dalilnya apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan di antara dalilnya juga apalagi firman Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan sifat para sahabat. Dan di antaranya dalil yang telah kita sebutkan sebelumnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay udulan wa khiyara litakuna litakunu syuhada 'alan nas, agar kiranya kalian menjadi saksi atas manusia. Ini dalil. Allah berfirman, dan sungguh kami telah jadikan kalian, yakni para sahabat, ummatan wasata, umat pertengahan. Disebutkan oleh para ulama tafsir, udulan wa khiyar. Umat yang adil dan umat yang terpilih. Walihada lam yu'addu
au lam ya'ud ibn Salahi mursal as-sahabi min al-hadith al-mursal. Dan oleh karena itu Ibnu Salah ini ulama hadith dari kalangan mutaqaddimin. Ibnu Salah terkenal kitabnya. Apa kitabnya ini? Siapa yang tahu? Qisarul Hadits itu bukan dari Ibnu Salah. Itu punya Ibnu Katsir yang dia ringkas dari bukunya. Nah itu. Siapa yang tahu bukunya Ibnu Salah? Masyhur dalam ilmu hadits. Sering disebutkan. Tugas bagi antum. Li'annahu fi hukmil mausul al-musnad. Dan oleh karena itu Ibnu Salah rahimahullah tidak menjadikan dan tidak menganggap mursalnya seorang sahabat dari hadis mursal. Karena walaupun dia mursal secara zahir, dia dihukumi mausul musnad. Hadis yang bersambung sanadnya karena alasan yang di atas tadi. Faqala, maka dinukilkan ucapan Ibnu Salah, lam na'udda fi anwa'il mursali wa nahwihi ma yusamma fi usulil fiqhi mursalus sahabi mithl ma yarwihi Ibnu Abbas wa ghairuhu min ahdath as-sahabati an Rasulillah sallallahu wa lam yasma'uhu minhu lianna dhalika fi hukmil mawsul al-musnad lianna riwayatahum an as-sahabati wal jahalata bis-sahabati aw bis-sahabi ghairu qadihatun aw ghairu qadihatin lianna as-sahabata kullahum udulun wallahu alam. Kata Ibnu Salah, kami sama sekali tidak menganggap apa yang dinamakan oleh ulama usul fikih dengan mursal as-sahabi sebagai hadis atau jenis dari hadis mursal. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan selainnya dari kejadian-kejadian yang terjadi pada sahabat dari Rasulullah atau dari hadis-hadis seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, dia tidak mendengarkannya darinya. Ini katanya bukan hadis mursal di sisi ulama hadis disebutkan oleh Ibnu Salah. Alasannya karena hadis tersebut itu dihukumi mausul musnad, bersambung sanadnya karena riwayat mereka dari para sahabat. Karena riwayat mereka riwayatkan dari para sahabat. Bersamaan dengan itu, jahalah, ketidaktahuan terhadap keadaan seorang sahabat pada suatu sanad dalam hadis itu ghairu qadihah. Ini tidak tercelah dan tidak sama sekali merusak dari sanad hadis karena seorang sahabat semuanya udul, orang yang adil, wallahu alam. Maka qala hafizallahu taala wa mursalus sahabi huwa ma akhbara bihi as-sahabi an qauli nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi wa lam yasma'hu aw yushahidhu li'annahu lam yudrik zamanahu imma li sigari sinnihi aw li ta'akhuri islamihi aw ghiyabihi. Dan mursal as-sahabi ini sekarang beliau membawakan definisi yang lain, definisi yang lebih lengkap, yaitu riwayat yang dikhabarkan oleh salah seorang sahabat langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini sahabat ya, yang mengabarkan suatu riwayat tentang Nabi alaihissalatu wassalam, ucapannya, perbuatannya, atau yang semisal dengannya, namun bersamaan dengan itu dia tidak langsung mendengarkannya dari Nabi dan tidak langsung menyaksikannya. Kenapa? Dengan beberapa alasan. Ya mungkin karena dia tidak mendapati zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena masih kecilnya usianya pada waktu itu. Atau karena terlambatnya Islamnya. Ya ini pada saat dia menyaksikannya atau mendengarkannya, dia dalam keadaan kufur. Kemudian dia Islam, baru dia sampaikan. Au ghiyabihi, atau ghiyabnya dia, tidak adanya dia pada waktu itu. Wa mithaluhu ma akhbarahu al-Bukhari fi sahihihi bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana awwala ma budi'a aw kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqa fi an-naum fakana la yara ru'yan aw ru'yan illa ja'at mithla falaqi as-subh al-hadits. Baik. Contohnya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dengan sanadnya yang bersambung sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata bahwa dahulu awal kali
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum. Baik, wallahu alam ya penafsiran haditsnya. Saya belum sempat baca. Baik. Dahulu siapa yang pernah dengar haditsnya ini? Baik, kita akhirkan ya. Insyaallah taala. Nah, syahidnya hadits ini termasuk dari marasil as-sahabah. Termasuk dari hadits mursal sahabat. Kenapa? Lianna Aisyah radhiyallahu taala anha lam yudrik hadhihi al-qissata liannaha wulidat ba'da al-mab'athi bi 4 aw 5 sinin. Kenapa? Karena Aisyah itu tidak mendapatkan kisah ini. Tidak mendapatkan kisah ini. Tapi bersamaan dengan itu dia menukilkannya. Kenapa dia tidak mendapatinya? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri itu lahir setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi seorang rasul, ya kurang lebih 4 atau 5 tahun setelah hal tersebut. Oh, berarti maksudnya dalam hadis ini wallahu taala alam, ini awal permulaan risalah kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu dimulai dengan diberikan mimpi, ru'ya as-sadiqah. Ya, pada saat itu beliau melihat pada mimpinya itu seperti falak di waktu subuh. Ya, wallahu taala alam, insyaallah kita akan jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang. Tapi itu yang zahir wallahu taala alam. ومثاله أيضا ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن الزبير أنه خطب فقال قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة أو في الآخرة فهذا مرسل صحابي لأن عبد الله بن الزبير ولد عام الهجرة. Kemudian di antara contohnya juga apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia pernah berkhutbah kemudian berkata bahwasanya Muhammad Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah berkata. Ini Ibnu Zubair bilang, dia langsung berkata Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata, "Man labisal harira fid dunya lan yalbisahu fil akhirah." Barang siapa yang mengenakan pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan pernah memakainya, mengenakannya di akhirat kelak. Ini mursal sahabi. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair dia lahir setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad dzakara al-hafidz annahu tabayyana min ar-riwayataini allataini awradahuma al-Bukhari ba'da hadha al-mursal أن ابن الزبير إنما حمله عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر الحافظ أنه لم يقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ لن بل الحديث عنه في جميع الطرق بلفظ لم والله أعلم. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya dari 2 hadits yang dibawakan oleh Al-Bukhari jelas bahwasanya Ibnu Zubair ini membawa hadits ini dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan perantara Umar. Ini faedah yang ingin dijelaskan bahwa Ibnu Zubair pada hadits yang kedua itu sebenarnya dia meriwayatkan hadits itu dan membawa hadits itu dari Umar radhiyallahu taala. Dan Hafidz mengatakan dia sama sekali tidak pernah mendapati sedikit pun dari jalur-jalur yang disepakati dari Umar bahwasanya dia meriwayatkannya dengan lafaz lan. Paham ini? Tidak lain hadits yang datang dari Umar dari seluruh jalur periwayatannya dia meriwayatkan dengan lafaz lam. Qala Suyuti wa fi sahihaini min marasilis sahabati ma la yuhsa. Ini faedah baru. As-Suyuti rahimahullah mengatakan dalam sahihain yaitu Al-Bukhari dan Muslim terdapat marasilis sahabi yang tidak bisa dihitung. Lianna aktsara riwayatihim anis sahabati, karena kebanyakan riwayatnya itu dari sahabat. Wa kulluhum udul, bersamaan dengan itu para sahabat itu seluruhnya adil. Wa riwayatuhum an ghairihim nadirah,
dan riwayat mereka dari selain dari para sahabat itu sangat sedikit. Wa idza rawauha bayyanuha. Ya, adapun kalau memang mereka meriwayatkan hadits itu selain dari para sahabat, mereka akan menjelaskannya bahwa itu bukan dari sahabat. Bal aktsaru ma rawahu sahabatu anit tabi'ina laisa ahadits marfu'ah. Tidak lain, apa yang diriwayatkan seorang sahabat dari tabi'in itu tidaklah termasuk dari hadits marfu', bal israiliyat, tidak lain dia termasuk dari kabar israiliyat, au hikayat, au mauqufat, atau termasuk dari bab hikayat dan bab hadits mauquf. Hadza fi marasil sahabati wa amma marasil ghairi sahabati ka mursal tabi'i fa fihi khilaf. Ini pembahasan ini pada mursal seorang sahabat. Adapun mursal yang terjadi pada selain sahabat, yakni seperti mursalnya para tabi'in, maka terdapat khilaf di dalamnya. Para ulama berselisih tentang hukumnya, apakah dia hujjah atau tidak, dan apakah dia dihukum bersambung atau tidak. Wa qad dzakara al-musannifu annaha laysat bihujjah. Dan musannif Al-Juwayni rahimahullah telah menyebutkan bahwa mursal selain sahabat bukan hujjah. Wa dzalika lil jahli bis-saqiti fil isnad, yaitu dikarenakan adanya jahalah, ketidaktahuan seorang rawi terhadap rawi yang jatuh dalam sanad tersebut, lihtimali annahu tabi'i, dan karena ihtimalnya yang jatuh adalah seorang tabi'i. Kalau sahabat yang jatuh maka tidak masalah dan itu bisa menjadi hujjah. Tsumma yahtamilu annahu dhaif, dan juga ihtimal bahwasanya yang jatuh ini karena dia tabi'i, dia juga ihtimal dhaif, beda dengan sahabat. Wa bi taqdiri kaunihi thiqatan yahtamilu annahu rawa an tabi'i aidha. Oke lah, sekarang kita mengatakan yang jatuh tabi'i, tapi dia thiqah. Pahamin? Bagaimana kalau begitu? Ya tetap ada alasan lain, yaitu boleh saja dia thiqah memang, tapi dia juga meriwayatkan dari tabi'i yang semisal dengannya, tidak sampai kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa yahtamilu annahu dhaifun wa hakadha, dan juga ya apalagi memungkinkan bahwasanya annahu kemana ini? Tabi'i yang kedua, dia yang dhaif. Jadi alasan yang pertama, karena yang jatuh ini tidak ditahu siapa, makanya memungkinkan yang jatuh adalah seorang tabi'in. Dan kalau dia tabi'in, boleh jadi dia dhaif karena mereka bukan sahabat yang Allah jamin kethiqahannya dan udulnya. Paham ini? Nah sekarang kalau ada orang bilang, bagaimana kalau tahu yang jatuh thiqah? Dia mengatakan, memang betul dia thiqah, tapi boleh jadi dia thiqah tapi dia riwayatkan dari tabi'i yang dhaif. Paham ini? Awahakada, dan yang semisal dengannya. Wa hadza qaulu jumhuril muhadditsin, ini ucapan pendapat mayoritas ahli hadis, wa katsirin min ahli usuli wal fuqaha, dan juga pendapat kebanyakan dari ahli usul dan ahli fikih. Yaqulul imamu muslimun au yaqulul imamu muslimun fi muqaddimati sahihihi wal mursalu min ar-riwayati fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbari laysa bihujjah. Dan mursal dari riwayat yang beliau sebutkan fi asli qaulina, pada asal ucapan kami, dan ucapan para ahlul ilm, maksudnya pendapat beliau, menurut pendapat beliau dan pendapat ahlul ilm terhadap akhbar, laisa bihujjah, itu bukan hujjah. Maksudnya mursalnya siapa ini? Mursal ghairu as-sahabi. Wa mithlu dzalika haka Ibnu Abdul Barr wa Ibnu Shalah wa Nawawi wa ghairuhum. Dan yang semisal dengan ucapan Imam Muslim yang mengucapkan bahwa mursal ghairu sahabi bukan hujjah, juga dihikayatkan dan dinukil dari Ibnu Abdul Barr, Ibnu Shalah, dan Al-Imam Nawawi rahimahumullahu jami'an, dan selain daripada mereka. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa inna ma dzakara al-mursala fi qismil mardudi lil jahli bihalil mahdhuf. Tiada lain tiada lain hadits mursal disebutkan termasuk dari hadits yang ditolak karena terdapatnya jahalah, ketidaktahuan terhadap keadaan seorang rawi yang terhapus atau yang jatuh dari sanad. Wa dhahabal a'immatu tsalatsa Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmadu fi al-masyhur anhu ila qabulil mursali idza kana al-mursil thiqatan aw thiqatan. Kata beliau, hanya saja imam yang tiga, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, pada ucapan yang masyhur
Pada riwayat yang masyhur dari beliau. Jadi masyhur ini bukan dari semuanya ya. Pada Ahmad saja. Karena anhu kembali ke mufrad. Dan mufrad yang paling dekat siapa? Ahmad. Al-Imam Malik, Abu Hanifah, dan riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa mereka bertiga berpendapat mursal tetap bisa menjadi hujjah dan diterima hujjahnya, tapi dengan syarat in kana al-mursilu fi thiqatan. Kalau orang yang melakukan mursil tersebut adalah orang yang thiqah wala yursilu illa an thiqah, dan kalau bukan dia yang thiqah, ya dia tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Kalau bukan dianya yang thiqah, ya, maka adapun mereka dia mursal tetap diterima karena dia thiqah. Atau yang thiqah adalah orang yang diriwayatkan darinya. Dia memang tidak dikenal kesiqahannya, tapi dikenal bahwasanya orang ini tidak pernah meriwayatkan khabar kecuali pasti dari orang yang thiqah. Ini juga hujjah. Fahujjatuhum anna tabi'i as-thiqati la au anna tabi'i as-thiqata la yastahillu au la yastahilla an yaqula qala Rasulullah SAW illa idza sami'ahu min thiqah. Dalil mereka apa? Mereka mengatakan seorang tabi'i yang thiqah itu tidak akan mungkin mengucapkan atau berkata Rasulullah SAW bersabda kecuali apabila dia telah mendengarkan langsung khabar tersebut juga dari seorang yang thiqah. Ini dalil mereka. Qala ba'du ahli ilmi wa minhum asy-Syafi'i rahimahullahu taala yuhtajju bimarasili au marasila. Baik, yuhtajju baik. يحتج بمراسيل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة. Kata Syafi'i rahimahullah, adapun marasil, hadits yang mursal yang datang dari kibar tabi'in, pemuka para tabi'in, atau bahasa sekarangnya tabi'in yang senior, yang kebanyakan periwayatannya diambil dari sahabat, ini bisa dipakai untuk berhujjah. Seperti marasilnya siapa? Sa'id bin al-Musayyab. Seperti marasilnya Sa'id bin al-Musayyab wa Urwah ibn Zubair, wa dzalika bi syart. Namun yang demikian itu dengan syarat. Baik. Ayyuduhu mursalan atau mursalun akhar. Tapi dengan syarat dia bisa menjadi hujjah kalau ada hadits mursal yang lainnya yang menguatkannya. Au qaulus sahabi, atau kalau bukan hadits mursal yang menguatkannya, ada ucapan sahabat yang juga menguatkannya. Au qiyas, atau kalau bukan mursal yang lain dan bukan pula qaulus sahabi yang menguatkannya, ada qiyas yang menguatkannya. Au yufti bi muqtadahu aktsaru ahli ilm, atau syarat yang terakhir, kalau bukan ada hadits mursal yang sama dengannya, atau bukan qaulus sahabi, bukan pun qiyas, syarat yang terakhir, para ahlul ilm dan kebanyakan dari mereka berfatwa dengan kandungannya. Paham maksudnya? Maksudnya ya hadits itu dipakai dan di kebanyakan ahlul ilm atau jumhur ahlul ilm berihtijaj dengannya. Ini maksudnya Allah Ta'ala. Waqad masyal musannifu alal qawli bil mana'. Adapun musannif rahimahullahu ta'ala, dia berpendapat dengan pendapat orang-orang yang tidak menganggapnya hujjah. Ini al-mana' maksudnya. Walam yastatni illa marasil Sa'id bin al-Musayyab. Dan beliau tidak mengecualikannya kecuali mursalnya Sa'id bin al-Musayyab. Padahal banyak dari tabi'in yang lain yang juga sederajat dengan Sa'id ibn al-Musayyab, ya, yang kadang melakukan atau meriwayatkan hadits mursal tapi tidak dimasukkan oleh musannif rahimahullah. Wa allala dzalika, dan beliau menta'lil, memberikan alasan terhadap hal tersebut, bi annahu futtisha anha fawajada anna Sa'idan asqata as-sahabi wa azaha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wal ghalib ay yakuna sahabi huwa sihruhu abu zaujatihi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wal mufattish laha huwa Syafi'i ala ma naqalahu al-musannif. Kemudian musannif memberikan ta'lil,
kenapa musannif hanya mengkecualikan marasilnya Sa'id ibn al-Musayyab, tidak tabi'in yang selainnya walaupun sederajat dengan beliau. Paham ini? Kata beliau, karena telah diteliti terhadap marasilnya Sa'id ibn Musayyab dan didapati bahwa Sa'id menjatuhkan sahabat. Kalau dia menjatuhkan sahabat dan langsung menyambungkan riwayatnya kepada Nabi, kebanyakannya sahabat yang dijatuhkan oleh Sa'id ibn al-Musayyab dalam khabarnya itu adalah sihrinya. Apa namanya sihri? Abu Zaujati, bapaknya istrinya, berarti mertuanya. Siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wal mufattishu laha huwa Syafi'i. Kemudian dia mengatakan yang mentaftisnya, yang telah menelitinya al-Imam Syafi'i ala manaqalahul musannif, sesuai dengan apa yang dinukil oleh musannif. Wa ta'lilu liqabuli marasil Sa'id bi annaha futtishat fawujidat masanidu fihi nadhar li'annaha idza dhaharat musnadatan kanat al-ihtijaju bil musnadi la bil mursal. Alasannya dan bantahannya. Sekarang Asy-Syarih membantah alasan al-musannif kenapa beliau hanya mengecualikan murasilnya Sa'id bin al-Musayyab. Mereka mengatakan apa? Beliau mengatakan apa? Karena telah diteliti, ternyata marasilnya Sa'id bin al-Musayyab itu bersambung musnad ke Nabi alaihi salatu wassalam dengan alasan karena sahabat yang selalu dijatuhkan oleh Sa'id bin al-Musayyab siapa? Abu Hurairah. Itu alasannya. Sekarang ta'lil, alasan beliau untuk menjelaskan bahwa marasil Sa'id bin Musayyab diterima, yaitu karena telah diteliti dan didapati bahwa marasilnya itu musnad, ini fihi nadhar. Bersambung, ini fihi nadhar. Perlu diteliti. Kenapa? Li'annaha idza dhaharat musnadatan kana lihtijaju bil musnad la bil mursal. Karena kalau memang hadits ini nampak bahwa dia musnad, ya maka dia tidak masuk lagi dalam pembahasan mursal. Tidak usah kita bahas dalam pembahasan hukum berhujjah dengan hadits mursal. Maunya dia masuk di dalam hukum berhujjah dengan hadits musnad. Tapi kenapa dimasukkan di sini? Ini bantahannya. Wala'alla al-Juwaini rahimahullah fahima min qawli Syafi'i irsal ibn al-Musayyib indana hasan anna marasilahu indahu hujjah lima taqaddam. Nah, sekarang istihsan beliau terhadap ucapan Syafi'i. Karena ucapan Syafi'i inilah yang menjadi hujjah bagi beliau yang mengecualikan marasil Sa'id ibn Musayyab. Kata beliau, boleh jadi Al-Juwaini tatkala mendengarkan ucapan Syafi'i pernah berkata bahwa mursalnya Sa'id ibn Musayyab di sisi kami hasan. Boleh jadi beliau berpendapat bahwa yang diinginkan dengan Syafi'i itu adalah hujjah. Wasawab, dan yang benarnya alladzi alaihi kibarul a'immati fil hadithi wal fiqhi wal usuli wal khibrati at-tamati binususi Syafi'i kal Baihaqi wal Khatib al-Baghdadi wa ghairihima anna Syafi'i la yaqbal illa marasil kibarit tabi'in. Paham ini? Yang benarnya wallahu ta'ala alam, bahwa yang diinginkan dengan ucapan Syafi'i ini bahwasanya marasilnya Ibn al-Musayyib di sisinya adalah hasan, ini bukan mencakup Ibn al-Musayyib saja, tapi beliau ingin mengatakan bahwa Asy-Syafi'i, saya Asy-Syafi'i tidak menerima marasil selain sahabat kecuali dari kibar at-tabi'in. Ya salah satunya siapa? Sa'id ibn al-Musayyib. Bukan maksud Syafi'i bahwa marasil yang diterima, yang hujjah di sisi Syafi'i adalah marasilnya siapa saja? Sa'id ibn al-Musayyib saja, tidak. Tapi yang Syafi'i inginkan bahwa marasil yang saya terima di sisi saya itu marasil selain sahabat dari kibar tabi'in. Di antaranya siapa? Sa'id ibn Musayyab. Ini ucapan ini adalah pendapat siapa? Kibarul a'immah. Imam-imam besar dalam ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul, dan imam-imam yang punya khibrah tamah, yang betul-betul mengetahui dan telah meneliti nas Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Ucapan-ucapan al-Imam Syafi'i. Seperti siapa? Imamul Baihaqi dan Khatib al-Baghdadi dan selain daripada keduanya. Idzan dhamma ilaiha ma yu'akkiduha kama taqaddam fa illam yandhammu
au yundhamma lam yakbalha. Itu pun dengan syarat. Kalau apa yang telah disebutkan dari penguat-penguatnya itu ada. Adapun kalau tidak ada penguatnya, berapa penguat tadi? 4. Pertama, hadits mursal yang semisal dengan dia. Yang kedua, qaulus sahabi. Yang ketiga, qiyas. Yang keempat, amal kebanyakan ulama yang mengamalkan hadits itu atau fatwa para ulama di atas hadits mursal itu. Itu pun kalau ada itu. Kalau tidak ada, apakah dianggap hujjah oleh Asy-Syafi'i? Tidak. Paham ini? Kemudian kata beliau, sawa'un akana min marasil Ibnul Musayyib am ghairi. Kalau tidak ada syaratnya, mau dia dari Ibnul Musayyib, mau dia dari siapapun, mau dari kibarut tabi'i au sigharihim, diterima atau tidak jadi hujjah? Tidak. Wa qad wujida fi marasil Sa'id ma lam yujad musnadan bihalin min wajhin yasih. Dan juga bersamaan dengan itu, dari marasil Sa'id bin Musayyab ditemukan ada beberapa marasil yang tidak sampai ke hukum musnad. Wa Syafi'i radda syai'an min marasil Ibn Musayyib lam yundhamma ilaiha ma yu'akkiduha. Dan juga Syafi'i sendiri telah membantah dan menolak marasil Ibn Musayyab yang tidak terdapat dalamnya apa yang menguatkannya dari salah satu dari 4 hal yang telah disebutkan tadi. Wa qala bi marasil ghairihi liman dhamma ilaiha ma yu'akkiduha. Bersamaan dengan itu, Asy-Syafi'i mengambil marasil selain Sa'id bin Musayyab yang memiliki penguat dari salah satu dari 4 yang telah berlalu. Wa makna qawlihi irsal Ibn Musayyab indana hasan huwa istihsan marasil Sa'id li'annahu asahhu tabi'ina irsala. Adapun ucapan Asy-Syafi'i bahwa di sisi kami mursalnya Sa'id bin Musayyab itu hasan, ini istihsan, anggapan baik dari al-Imam Syafi'i terhadap marasilnya Sa'id, dengan alasan karena Sa'id bin Musayyab dia adalah asahhu tabi'ina irsala. Walaupun dia selalu melakukan irsal, tapi irsalnya adalah irsal yang paling sahih di antara irsal tabi'in yang lainnya. Wali annahu la yakadu yursilu illa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kama taqaddam. Dan juga karena memang ditemukan bahwa Sa'id bin Musayyab hampir tidak pernah memursalkan suatu hadits kecuali dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana telah berlalu. Wa kana Syafi'u yurajjih biha, dan Syafi'i juga dahulunya merajihkan pendapat tersebut. Wa tarjihu bil mursal jaiz. Maksudnya apa? Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mentarjih sesuatu dengan dalil yang dalil ini mursal. Paham tidak? Nah sekarang, kalau ada dalil yang telah dipakai untuk mentarjih sesuatu, menunjukkan bahwa dalil tersebut hujjah, makanya kata bila wa tarjihu bil mursal jaiz. Bahwasanya mentarjih sesuatu dengan hadits mursal itu boleh. Wala yalzam min dzalika annaha hujjatan aw annaha hujjatun. Namun tidak mengharuskan hal tersebut bahwasanya hal tersebut adalah hujjah. Bal hiya ka ghairiha la yuhtaju biha ala infiradiha. Tiada lain hal tersebut seperti dengan yang lainnya tidak bisa dipakai berhujjah bersendiri. Maksudnya apa? Harus ada penguatnya. Wa alam annal musannifa lamma nassa ala anna mursal ghairi sahabi laysa bihujjatin fahum aw fahima minhu anna mursal as-sahabi hujjah kama taqaddam fayakunu dzikru hukmin naw'aini wallahu a'lam. Ketahuilah bahwasanya musannif tatkala menyebutkan bahwa mursal selain sahabat itu bukan hujjah, maka dipahami dari ucapan beliau, fuhima di sini ya, maka dipahami dari ucapan beliau kebalikannya, bahwasanya mursal sahabat hujjah. Kalau selain sahabat bukan hujjah, berarti mursal sahabat hujjah. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, fayakunu dzikru hukmi bagaimana ini? Fayakunu dzakara hukma naw'ain, masyaallah. Maka kalau begitu yang diinginkan dengan beliau ini menyebutkan hukum keduanya. Yang maksud beliau memang hanya menyebutkan hukum marasil ghairi sahabi, tapi perlu kita pahami bukan berarti beliau tidak menyebutkan hukum marasil sahabi, tapi beliau menyebutkan marasil ghairi sahabi karena supaya kita bisa langsung memahami pemahaman kebalikannya. Karena kata beliau apa? Marasil selain daripada sahabat
Bukan hujjah atau hujjah? Bukan hujjah. Berarti dipahami dengan pemahaman kebalikannya bahwa marasil sahabi berarti hujjah. Ini yang ingin beliau sebutkan. Insyaallah taala kita lanjut besok tentang siyagul ada al hadits. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa atina al afiyata wassalamu. Allahumma